gue itu dari kecil bukan yang langsung Kristen gitu. Dari kecil gue itu ada di agama sebelah. Bapak gue sama mama gue tuh nikahnya tuh beda agama gitu. Mama gue yang Kristen. Jadi memang dari awal gue tuh bukan orang yang memang Kristen dari lahir gitu ya. Nah, tambah juga kondisi ekonomi keluarga gue yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu sampai sekarang bahkan. Jadi memang ditambah kondisi kedua orang tua gue yang pisah dari gue udah TK. Nah, dari kondisi-kondisi itulah yang akhirnya membuat gue punya banyak kepahitan, terlebih kepada keluarga gue, khususnya kepada bapak gue. Karena gue dari kecil hidup barengnya bapak gue doang, karena mama gue udah pisah. Jadi banyak banget kepahitan-kepahitan yang memang waktu itu dialami, mulai dari perlakuan bapak gue, perlakuan keluarga bapak gue gitu, yang membuat gue kayaknya merasa ini keluarga apaan sih gitu. Yang merasa kayak malas aja gitu, ada di rumah, malas ada di lingkungan keluarga gitu ya. Puncaknya tuh gue sempet ribut besar lah, berantem sama bapak gue. Itu hal yang gak pernah dialami sebelumnya sama gue. Dan itu ada ribut dan berantem yang paling besar yang pernah gue alami sama bapak gue, sampai benar-benar kondisinya itu ya udah main fisik gitu. Saling bertahan, saling membela diri. Dari kejadian itu gue milih buat akhirnya diem-dieman sama bapak gue. Gue lost kontak sama bapak gue gak mau ngomong lagi lah sama bapak gue. Pokoknya suka-suka hidup dia lah, dia mau A, dia mau B, dia mau C, dia aja ngejalanin biar gue dulu gitu ya. Dari situ udah mulai tuh serumah tapi gak pernah ngobrol, pulang ya udah pulang langsung tidur gitu, gak nyapa, gak ngomong apa-apa gitu. Sama akhirnya pisah rumah di tahun 2024. Gue sama bapak gue udah pisah rumah, udah gak tinggal serumah lagi. Dan gue akhirnya milih untuk ikut sama mama gue. Ya meskipun gue baru ikut Kristen atau baru percaya Kristus 7 tahun di umur gue waktu SMP ya, cuman gue masih belum yang serius banget gitu. Jadi 2022 gue masih jadi sosok gue yang hilang lah, gak percaya sama Tuhan, gak berdoa segala macam lah gitu lah, gak punya komunitas, gak punya siapa-siapa makanya. Jadi kayak waktu punya masalah keluarga kayak gitu ya udah gue kayak hidup sendiri aja gitu. Gue juga gak tahu apa itu kebenaran firman Tuhan, gak pernah digulirkan segala macem. Dia akhirnya ngebuat gue kayak udahlah biarin hidup gue aja gitu. Gue KTP-nya Kristen aja gitu, jadi Kristen KTP aja, cuman di gereja gak pernah, segala macam gak pernah gitu. Gue mulai aktif akhirnya bergereja itu di tahun 2024, awal 2024. Puncaknya ketika gue awal-awal itu di akhir Desember pas lagi bernatalan, ada ngebahas tentang hati Bapa. Dia ngebahas tentang hati Bapa dan waktu itu banget ya bahwa firman tuh Bang Robi. Dan dari situ tuh gue mulai nggak tahu kenapa ya, itu yang firman Bang Robi itu ngebuat gue ngerasa gue dilawan Tuhan gitu. Gue nangis kejer, gue bener-bener gak tahu mau ngapain, sampai akhirnya gue dituntun tuh sama pokok PR gue, sama Kodelon itu buat udah maafin bapak lu lepasin dendam sama bapak lu gitu, supaya lu gak ada beban dan lu gak ada kepahitan lagi sama bapak lu gitu. Dan gak berat hati sejujurnya itu waktu itu gue gak mau maafin bapak gue, tapi gak mau, cuman gak tahu kenapa gue ngerasa gue dipimpin sama Tuhan supaya buat ngomong menurut gue, oke, gue mau maafin bapak gue gitu, meskipun berat hati. Dan memang waktu itu akhirnya gue milih buat maafin bapak gue mau untuk mengucapkan oke, gue maafin apapun yang dilakukan bapak gue terhadap gue. Dan akhirnya gue benar-benar melepaskan kepahitan gue terhadap bapak gue mulai saat itu. Dan puji Tuhannya setelah kejadian itu kan gue udah masih mengasah dendam apa-apa lagi ya, dan udah belajar juga buat peduli sama bapak gue. Gue udah mulai coba nyari kabar dia, udah mulai coba chat-chatan lagi, udah mulai coba telepon-teleponan lagi gitu, nyari kabar-kabar gimana sih dia di sono. Sekarang udah hampir setengah tahun gak ketemu gitu. Dan gue juga gak tahu kenapa semenjak pisah itu, bapak gue yang tadinya bukan dari agama Kristen, dia milih untuk ikut jalan Tuhan. Dan akhirnya gue gak tahu kenapa juga, dan gue kaget dengan kabar itu bahwa bapak gue tuh di awal Januari kemarin udah mulai dibaptis. Dan akhirnya mulai saat itulah gue ngerasa kayak doa gue yang waktu dari selama IDC, setelah IDC itu selama kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu jauh sama Tuhan. Gue kayak gak tahu apa-apa, kok tiba-tiba Tuhan di bapak gue berikut Tuhan gitu. Dan akhirnya kemarin pas Imlek gue mutusin buat ajak Bang Robin sama Kodelon buat kunjungan ke rumah bapak gue. Terus akhirnya gue banyak ngobrol, banyak sharing, dan sekarang gue udah bisa ajak bapak gue ke gereja. Saat
saling maaf-maafan, udah bisa keluar nih kata maaf dari mulut gue dan mulut bapak gue. Dan akhirnya gue udah mulai bisa sharing tentang teman gue bareng-bareng gitu. Yang sebenarnya sebelumnya itu gue nggak tahu, gue bahkan nggak pernah kepikiran atau membayangkan hal itu akan terjadi terhadap hubungan gue dan bapak gue gitu. Mungkin itu aja sih pesannya, jangan takut aja buat melepaskan kepahitan kita terhadap seseorang, apalagi terhadap orang tua. Karena memang jujur bebannya itu serasa diangkat semua, apalagi kalau dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini juga jadi motivasi gue supaya tetap hidup bersama Tuhan, apalagi saat nanti udah jadi sosok ayah atau orang tua. Keberadaan Tuhan penting banget supaya kita keluarga yang takut akan Tuhan.